Kita masih melanjutkan mengenai kedaulatan Allah. Makhluk manusia ini agung dan luar biasa, yang memiliki keunggulan lebih dari semua makhluk ciptaan Allah yang lain. Di dalamnya termasuk kedaulatan. Allah memberi kedaulatan kepada manusia atas dirinya, yaitu atas moralnya, sehingga manusia bisa mengembangkan moralnya itu sampai pada level yang tidak terbatas, yaitu mencapai kesucian Tuhan. Tuhan tidak akan cemburu jika manusia menyamai Dia dalam hal ini. Karena justru memang, karena kita anak-anak Allah, kita harus bermoral seperti Allah sendiri. Allah memberi kedaulatan kepada manusia agar manusia dapat menguasai dirinya sendiri atau menguasai moralnya untuk ditegakkan. Dengan demikian manusia bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan asas-asas kesucian Allah. Sesuai dengan asas-asas kesucian Allah artinya manusia bisa melakukan tindakan sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya, satu frekuensi dengan Tuhan. Menjadi kehendak Allah agar manusia dapat mengatur dirinya sendiri atau berdaulat atas dirinya sendiri, tanpa dikontrol dan dikendalikan pihak lain. Tanpa dikendalikan oleh pihak manapun, bahkan juga bukan oleh Allah sendiri. Jika tidak demikian, artinya jika manusia harus dikendalikan, manusia bukanlah makhluk yang agung, tetapi semacam boneka yang dikendalikan oleh pihak lain. Sehingga manusia itu sendiri tidak punya nilai. Nilainya hanya pada pihak yang mengendalikannya. Yang benar adalah dalam kedaulatan Allah, Allah memberikan kedaulatan kepada manusia untuk mandiri. Tetapi dalam kemandirian itu, manusia harus menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Dengan rela, tanpa paksaan. Dengan cara memahami asas-asas kesucian Tuhan. Dengan memahami pikiran perasaan Tuhan. Dan bertindak sesuai dengan asas-asas itu. Di sini manusia menjadi agung. Jika dalam kemandirian dan kedaulatannya tetap menundukkan diri pada kedaulatan Allah. Yaitu dengan rela belajar memahami pikiran perasaan Tuhan. Dengan rela tunduk kepada asas-asas kesucian Tuhan. Ingat, kesucian Tuhan itu artinya manusia bisa melakukan, maksud saya asas-asas kesucian Tuhan itu artinya tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah. Dalam hal ini maksud serupa dan segambar dengan Allah yang terkenal dengan istilah imago Dei, berarti manusia memiliki kemampuan untuk bisa sepikiran, untuk bisa seperasaan dengan Allah. Nah, disinilah letak keagungan manusia, saudara. Jadi manusia bisa mandiri dan berdaulat. Tapi dalam kedaulatan dan kemandirian tersebut manusia belajar mengerti kehendak Allah atau memahami asas-asas kesucian Tuhan dan bertindak sesuai dengan asas-asas itu. Nah, di sini manusia hidup dalam kedaulatan Allah.
yaitu dengan hidup sesuai asas-asas kesucian Tuhan. Tapi sayang sekali karena dosa manusia tidak mampu lagi mencapai kesucian itu. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan atau tidak mampu lagi bertindak sesuai dengan asas-asas kesucian Tuhan. Kehilangan kemuliaan Allah bukan berarti kehilangan kemuliaan manusia. Manusia masih bisa berdaulat atas dirinya sendiri, tetapi kedaulatan yang terbatas. Ketika Kain mau membunuh Habil, Tuhan sudah ingatkan. Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda. Tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kamu bisa berdaulat atas dirimu sendiri. Sehingga engkau bisa mengendalikan dirimu tanpa berbuat kejahatan, melakukan pembunuhan. Manusia masih bisa jadi manusia. Kemuliaan manusia masih bisa dipertahankan dan manusia masih bisa berdaulat dengan kedaulatan yang terbatas. Ini manusia yang jatuh dalam dosa. Anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bermaksud atau dimaksudkan agar manusia dapat dikembalikan lagi kepada kedaulatan yang tidak terbatas, yang bisa mengembangkan diri dan mampu mencapai kesucian Tuhan. Panggilan ini adalah anugerah yang tiada tara, saudara. Dan kalau kita mau menjadi Kristen yang benar, kita harus berani mengorbankan hidup, mengorbankan nyawa, apapun juga untuk memasuki kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak rela kehilangan nyawa, dia tidak beroleh nyawa, tidak punya nyawa baru. Nyawa di situ psuke, jiwa, pikiran, perasaan. Kalau seseorang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat berkembang, ia tak dapat jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Tidak ada hal lain yang lebih besar dari hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Tidak ada hal lain yang lebih besar dari hal ini. Kita dikembalikan kepada state, satu posisi atau keadaan di mana kita dapat memiliki kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan. Dan inilah rancangan semula Allah. Dan itulah keselamatan. Kalau kita terus bertumbuh dalam kedaulatan tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan ini, peraturan-peraturan tidak dibutuhkan lagi, hukum-hukum tidak dibutuhkan lagi, dan segala sesuatu menjadi minor, tidak berarti. Pada akhirnya, pendidikan etika hanya untuk mereka yang baru belajar menjadi orang baik. Tapi orang yang memiliki pikiran dan perasaan sefrekuensi dengan Allah akan dituntun rohnya. Akan dituntun rohnya sendiri kepada segala kebenaran dan kesucian Tuhan. Tapi rohnya bisa menuntun diri manusia sendiri kalau telah diubahkan oleh kebenaran. Dan orang bisa mengerti kebenaran kalau Roh Kudus menuntun orang itu. Jadi Roh Kudus bekerja di wilayah jiwa. Membawa manusia kepada pengertian-pengertian akan kebenaran. Pengertian-pengertian akan kebenaran itu menggores di dalam rohnya menjadi nurani atau phroneo. Dan nurani atau phroneo yang kuat, yang telah dihiasi dengan Injil akan menguasai seluruh hidup orang itu. Dan orang itu bisa berjalan sesuai dengan moral Tuhan. Tidak tahu, saudara ngerti nggak saya ngomong ini? Sehingga tidak perlu tuntunan etika atau peraturan atau hukum. Sebab hukum itu di dalam dirinya. Allah itu menjadi hukumnya. Yaitu dengan kebenaran-kebenaran Allah
yang dijelaskan Roh Kudus di dalam jiwanya, dalam pikiran, perasaan, kehendaknya, yang terus kalau digores sampai melekat menjadi nurani atau menjadi phroneo. Jadi Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh phroneo atau pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak mungkin bersikap tidak sopan, tidak mungkin. Tidak mungkin melukai sesamanya. Tidak mungkin kelakuannya bertentangan dengan norma yang diterima oleh masyarakat sekitarnya. Hidupnya tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Walaupun dia tidak membutuhkan hukum atau peraturan lagi. Tapi dia tidak mungkin memiliki tindakan yang bertentangan dengan moral yang dipahami orang di sekitarnya. Aspek lain, orang-orang seperti ini yang menegakkan kedaulatannya sesuai dengan asas kesucian Tuhan tidak mungkin tunduk kepada kekuatan materi. Tidak mungkin bercinta dengan dunia. Dunia tidak akan berdaulat atasnya. Tidak mungkin orang-orang seperti ini gila hormat, mencari sanjungan, pujian atau harga diri dari manusia. Tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu, tindakan Esau menjual hak kesulungan itu tindakan menyerahkan kedaulatan. Dia menyerahkan kedaulatannya kepada nafsu rendahnya. Kita baca Ibrani pasal 12. Dari ayat 16. Ingat ya, Ibrani 12. Di dalam Ibrani 12 di ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan berbicara mengenai anak yang sah, huios, dan anak yang tidak sah, notos. Anak yang sah itu anak yang dididik sehingga bisa diakui sebagai huios, anak yang sah atau pangeran. Tetapi orang yang tidak dididik itu tidak menjadi anak yang sah, tapi anak gampang, notos. Ingat Ibrani 12. Sebab ini berkaitan dengan hal ini. Saya akan jelaskan nanti. Ibrani 12 ayat 16 dimulai. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan cabul, cabul. Itu dalam bahasa Yunaninya pornos. Pornos itu artinya ketidaksetiaan sampai merusak hakikat sebuah hubungan sehingga hubungan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Pornos. Kata lain untuk cabul atau ketidaksetiaan adalah moikeo atau moikos. Moikos itu artinya ketidaksetiaan, tetapi ketidaksetiaan yang masih bisa diperbaiki. Kalau Bapak Ibu membaca surat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, Yakobus berkata, "Hai kamu yang tidak setia, tidak tahukah kamu persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Kata tidak setia di situ moikalides. Moikos dari kata moikewo. Hai kamu yang tidak setia, tapi kamu bisa berbalik. Kamu bisa bertobat dari tidak setia menjadi setia. Tapi kalau pornos itu tidak bisa balik. Itu tidak bisa balik. Itu rusak. Hai kamu yang pornos, jangan seperti Esau. Lalu kata yang berikut selain pornos, nafsu yang rendah. Nah ini membingungkan. Ini terjemahan ini membingungkan. Sebab teks aslinya adalah
Bebelos. Bebelos itu artinya, saudaraku, godless, tidak bertuhan. Godless, tidak bertuhan. Rupanya penterjemah kita memang mau memperhalus kata itu. Cabul, tidak setia sampai tingkat merusak hubungan dan tidak bisa diperbaiki lagi, dan tidak bertuhan. Tidak bertuhan bukan berarti tidak bergereja loh saudara. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Nah konyolnya orang-orang merasa bertuhan hanya karena ke gereja. Justru bertuhannya itu nampak di dalam seluruh perilaku kita setiap hari, per detik, menit, dan per jam. Kalau saudara merasa bertuhan hanya ke gereja, itu namanya bodoh munafik. Bodoh munafik. Kalau orang pinter hanya di sekolah, itu tidak berguna di masyarakat. Kalau pegawai negeri merasa setia hanya karena ikut upacara, itu bodoh dan munafik. Di upacara nyanyi padamu negeri, aku berjanji berbakti mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Padahal tiap hari korupsi. Itu kan munafik, saudara. Padamu negeri kami berjanji. Usuk banget tuh. Padamu negeri kami berbakti. Itu kalau upacara, juga di acara-acara musyawarah partai gitu. Itu lagu itu dinyanyikan. Padamu negeri. Pada waktu janji sumpah jabatan itu nyanyi-nyanyikan. Bagimu negeri jiwa raga kami. Padahal tiap hari korupsi dan manipulasi. Kalau di gereja kan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sampai begini, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Tuhan bilang mana? Mana? Kan bohong. Jalan serta Yesus, jalan tiap hari. Mana? Bohong kan? Bohong. Maka lebih baik Anda tidak usah ke gereja. Daripada ke gereja, hidupmu bertentangan dengan asas-asas kesucian. Kecuali Anda sadar Anda masih melanggar itu lalu mau berubah. Kalau tidak punya niat berubah, masih hidup dengan cara yang salah, tapi masih ke gereja, itu Anda rusak. Itu rusaknya 2 kali lipat. Jadi rusak pangkat 2, rusak kuadrat. Lebih baik orang yang tidak pernah ke gereja jelas menyadari dirinya jahat. Lalu datang ke gereja dan berkata, Pak Pendeta, what must I do? Oke, saya bimbing. Daripada ke gereja merasa diri sudah berbakti, padahal tidak berbakti. Godless. Menjual hak kesulungan. Ia menyerahkan kedaulatannya kepada nafsu rendahnya itu. Hasrat yang tidak rohani. Hasrat orang tidak bertuhan. Orang bergereja tapi hasratnya bukan hasrat orang bertuhan. Kalau orang bertuhan tuh hasratnya tidak begitu. Dan jujur saya mau bicara, banyak saudara yang hasratnya masih hasrat dunia. Bukan hasrat orang bertuhan. Cuman saudara ke gereja. Tapi tidak merubah hasrat hidup saudara. Ada masa-masa itu saudaraku. Inilah kegagalan banyak orang. Kenapa bisa begitu? Kalau saya meminjam tulisan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 14, itulah waktu kebodohan. Waktu kebodohan. Coba yuk baca 1 Petrus pasal 1 ayat 13, saudara. Sebab itu,
Siapkanlah akal budimu, Ya. waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. ketaatan di situ ukurannya kekudusan Allah. Ini moral Allah. Kedaulatan tiada batas sesuai dengan moral Tuhan. Nah, waktu kebodohan, teks aslinya adalah agnoia. Agnoia. A itu bisa tidak. Gnoia bisa gnosko, pengetahuan. Atau noia, pikiran. Sebenarnya waktu kebodohan ini terjemahan yang tepat adalah lack of knowledge. Kurang pengetahuan. Jadi ketaatan orang Kristen itu ukurannya bukan hukum. Soal hukum Anda tahu dong. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Udah tahu itu. Nggak usah diajar. Tapi lack of knowledge di sini karena tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Tadi saya menyinggung kalau orang yang hidup dalam kedaulatan atas moralnya tanpa batas, sesuai dengan moral Tuhan, tidak dikuasai oleh dunia. Ingat itu tadi? Iya, gak dikuasai dunia. Itu merdeka. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan knowing the truth. Bukan lack of knowledge. Bukan tidak tahu pengertian akan kebenaran. Bukan miskin akan pengertian kebenaran. Ya, saya tidak tahu kenapa diterjemahkan waktu kebodohan di sini. Ya, memang kata agnoia juga bisa berarti ignorance, ketidaktahuan atau kebodohan, atau ketidaksadaran atau kedunguan. Bisa berarti moral blindness, kebutaan moral. Tapi bukan moral umum loh. Karena di situ tadi kuduslah kamu seperti aku, dalam hal ini Tuhanku, kudus. Jangan seperti Esau yang menyerahkan kesulungannya karena semangkok makanan. Ia menyerahkan kedaulatannya yang mesti dia tegakkan. Dari tadi saya menggunakan kata tegakkan. Yang harus dia kendalikan supaya sesuai dengan moral Tuhan. Diserahkan untuk semangkok makanan. Nah, tanpa disadari telah terjadi penyerahan kedaulatan ini, saudaraku. Penyerahan kedaulatan kepada dunia. Yaitu ketika seseorang dikuasai oleh sebuah gaya hidup yang ia tidak mampu menghindarinya. Gaya hidup ini menjadi belenggu, seakan-akan tidak bisa tidak, ia harus menjalani atau memenuhinya. Dari hal sederhana sampai yang sangat prinsip. Ada orang-orang tertentu yang harus memiliki arloji, tas, pakaian, merek tertentu. Bila tidak, ia merasa tidak nyaman, kurang terhormat, kurang prestis. Tadi saya singgung orang yang telah menyerahkan kedaulatannya kepada Tuhan atau memiliki kedaulatan atas moralnya tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan tidak akan dibawahi oleh percintaan dunia. Nah, gaya hidup itu telah membelenggu dengan berbagai keinginan atau hasrat yang menguasai, yang mendesaknya untuk selalu harus melakukan sampai ia sendiri tidak sanggup untuk melepaskannya. Itu loh gaya hidup anak dunia masih melekat, itu godless di mata Allah, tidak bertuhan. Ah, segitu amat Pak. Ya terserah Anda mau terima atau tidak. Terserah. Sampai pada belenggu yang lebih prinsip. Seperti misalnya narkoba. Waduh, itu berat. Minum-minuman keras. Judi. Seks. Sampai gak bisa lepas. Dia menyerahkan kedaulatan itu kepada hal tersebut. Harus punya duit. Jumlahnya harus sekian. Saudara,
Itu orang-orang yang dibelenggu. Nah, proses penyerahan kedaulatan ini memang tidak singkat. Bisa melalui waktu yang panjang tetapi pasti. Seperti sarang laba-laba dari tipis, tak terlihat sampai lebih kuat dari baja. Dalam hal ini banyak orang yang tidak waspada dan telah terbelenggu dengan berbagai hasrat sampai tidak bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Ini proses pemenjaraan. Dan kalau sudah dipenjara di situ, saudara, tidak bisa keluar orang. Nah, kalau saudara ke gereja hari ini kan saudara mendengar firman. Ingat bahwa kebenaran itu yang memerdekakan. Bukan hanya menghadiri misa atau kebaktian dengan susunan acara bla 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 bla, pulang selesai. Seperti orang ke rumah sakit tanpa perawatan itu. Yang penting adalah kebenaran. Dan kalau saya ngomong jujur atau belak-belakan, rata-rata Anda masih godless di mata Tuhan. Anda tidak mencapai kesucian Allah, memang kita belum ya. Tapi harus berusaha mencapai kesucian Allah itu. Jadi selama seseorang tidak hidup sesuai dengan asas-asas kesucian Tuhan, ia pasti menyerahkan kedaulatannya kepada objek yang salah, objek lain. Dan orang seperti ini, seperti Esau, ya, yang tidak menghargai, yang merendahkan hak kesulungannya, dan tidak menghormati orang tua yang memberi dan mengakui hak kesulungan tersebut. Ishak itu mengakui hak sulungnya Esau. Dia tidak panggil Yakub, dia panggil Esau. Esau, pergilah kamu mencari daging buruan. Setelah kamu mendapatkan daging buruan, kamu datang, kuberikan hak kesulungan kamu. Ishak sendiri mengakui bahwa Esau yang berhak. Tapi Esau sendiri tidak menghargai. Main-main dia. Kalau boleh saya tafsirkan secara alegori. Ini bahaya, tafsiran alegori itu bahaya. Tapi di konteks ini aman. Saya kasih tahu. Saudara itu diakui anak Allah. Tapi hak kesulungannya belum diberikan. Nanti Anda akan masuk di keluarga Bapak dan diakui sebagai keluarga Allah itu nanti. Sekarang cari daging buruan dulu, berburu dulu. Apa? Belajarlah untuk memiliki kedaulatan atas moralmu tanpa batas yang sesuai dengan moral Tuhan. Nah, tadi saya sudah memberitahu Ibrani pasal berapa? 12. Itu konteksnya apa? Konteksnya itu ada notos, anak yang tidak sah, dan huios, anak yang sah. Jangan Anda otomatis nanti diakui anak Allah. Coba satu tadi diteruskan pembacaannya. Coba. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, jika kamu memanggil Allah itu Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, Dia tidak pandang muka tapi pandang perbuatan. Baca terus. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perbuatanmu belum seperti perbuatanku, kata Tuhan. Kamu bukan anakku. Kamu boleh baik, tapi kamu belum punya moralku. Kamu bukan anakku. Nanti kita lihat, saya benar nggak ngomong ini. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan semesta alam. Apa khotbah saya ini benar atau salah? Bukan mempersulit hidup saudara. Saya menunjukkan kebenaran supaya saudara punya kesempatan untuk meraih kembali, merebut kembali kedaulatanmu yang telah direbut oleh dunia. Tanpa Anda sadari, pengaruh dunia telah masuk dalam dirimu. Kurang nyaman kalau tidak punya mobil. Kurang bahagia kalau rumahnya tidak besar. Apa itu? Kurang terhormat kalau mobilnya belum begini, kalau perhiasannya kurang kinclong. Makanya kenapa orang kaya suka masuk kerajaan surga, karena uang sudah terlanjur menguasai dirinya. Saya terus terang ya, agak putus asa. Sudah nyaris putus asa kalau sudah ngomong begini. Orang-orang kaya yang tidak akan pernah jadi anak Allah. Ada orang-orang kaya yang akan menjadi anak-anak Allah, tapi tidak sedikit yang tidak pernah jadi anak Allah. Pelintah-pelinti lu nggak lama di sini. Nanti akan terbukti. You diakui nggak sebagai anak Allah. Baca ulang ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka,
menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kok sampai takut? Ya karena standar kesucian yang kita harus capai, kudus seperti Bapa kudus. Takut. Saya sendiri ngaku, saya pendeta, saya sudah agak terlambat di sini. Saya kadang-kadang betul-betul nyaris tidak percaya. Saya bisa mengerti kebenaran yang begitu hebat. Inti kekristenan itu ini, saudaraku. Ini loh saudara. Ini loh inti kekristenan itu. Bagaimana Anda bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Kalau baca ayat berikutnya supaya nyambung. Saya juga merasa takut kalau sampai menghadap Tuhan. Lalu saya tidak diakui sebagai anak Allah karena belum memiliki kualifikasi anak Allah. Saya juga takut. Ayat 17 dibaca ulang. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kamu sudah jadi anak Allah, dunia bukan rumahmu. Tapi kalau kamu enjoy, nggak bisa. Kamu akan dibawahi dunia. Dia akan menentukan standar moralmu. Dia akan mencetak gaya hidupmu. Nah kalau sudah begini kan putus asa kita. Jangankan ngadepin orang kaya, orang miskin yang ingin kaya banyak. Nggak bisa dibawa ke surga. Saya membawa diri saya sendiri juga susah. Tadi saya berdoa, Tuhan, aku khotbah bukan hanya untuk orang yang mendengarkan khotbahku, tapi juga untuk diriku sendiri. Kalau saudara punya hati yang rendah, mau dididik, mau nurut, Anda pasti perhatikan ini. Dan kalau mendengar khotbah ini masih pusing, Anda mendengarkan CD-CD khotbah saya yang lain dulu. Nanti dibangun, nanti bisa nangkep sampai ke sini. Percaya. Karena kebenaran ini penting supaya Anda percaya kepada kebenaran ini, maka gereja harus bisa dipercayai. Moral pendetanya, moral aktivisnya, ya. Jangan ada indikasi mengumpulkan duit. Dan saya sendiri juga harus bisa melepaskan milik saya sebelum orang lain melepaskan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, ayat berikutnya 18. Ini alasannya. Karena sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ditebus itu memang untuk dibentuk sesuka Tuhan yang menebus kita. Nah, selama ini orang berpikir, saya sudah ditebus, nanti masuk surga, lalu boleh hidup suka-suka. Justru menjadi anak tebusan itu konsekuensinya hidup di dalam kekuasaan atau penguasaan Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau orang percaya tidak menghargai hak sulung sebagai anak-anak Allah dan tidak menghormati Allah Bapa, maka ya berarti sebuah pengkhianatan terhadap Allah seperti yang dilakukan Esau terhadap ayahnya. Esau yang bercabul dan memiliki nafsu rendah itu. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, untuk memeriksa diri saudara, apakah aku telah menyerahkan kedaulatanku kepada Tuhan atau dunia yang menguasai diriku? Itu begini cara melihatnya. Objek yang paling Anda cintai itu apa? Objek yang paling Anda cintai pasti yang paling Anda ingini. Seperti begini, saudaraku sekalian. Orang muda ketika jatuh cinta, maka ia menyerahkan kedaulatannya kepada cinta itu. Kepada pria atau wanita yang dia cintai. Anda tahu, orang tua juga bisa dikorbankan.
Jadi kalau sampai anak muda jatuh cinta menjadi manusia lain, jadi aneh, saudara jangan Anda berkata, wah telah diguna-guna nih anak saya. Cinta itu lebih kuat dari maut. Bisa lebih kuat dari guna-guna. Apalagi ada anak Tuhan, bukan guna-guna, itu cinta. Ya Tuhan cegahlah. Nggak bisa kalau Anda tidak mencegah sendiri. Kalau seseorang mencintai harta dunia dan kemewahan hidup, ia menyerahkan diri kepada dunia ini. Ini yang dimaksud dengan menyembah iblis. Maka Tuhan mengatakan di Injil Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8 itu, ya, ketika iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung, lalu iblis menunjukkan the glory of the world, keindahan dunia. Lalu iblis berkata, kalau kamu sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Tuhan Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah di situ proskuneo. Proskuneo artinya memberi nilai tinggi. Yang kau kasih nilai tinggi itu apa? Yang kamu cintai pasti nilai tertinggi hidupmu. Maka anak orang kaya pun rela menjadi istri anak miskin karena cinta. Dia rela memberikan seluruh kedaulatannya. Waduh. Bisa. Kamu harus menyembah itu proskuneo. Memberi nilai tinggi Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya sakah, tunduk. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu artinya melayani. Tahu nggak saudara bagaimana cara pelayanan yang baik? Orang tidak bisa melayani pekerjaan gereja, pekerjaan Tuhan dalam gereja, kalau dia tidak memuaskan Tuhan. Melayani Tuhan yang benar adalah memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Kepada Dia saja kamu berbakti. Jangan merasa sudah berbakti kepada Tuhan hanya karena kebaktian. Tadi saya katakan jangan merasa sudah mengabdi kepada negara hanya karena ikut upacara bendera. Hanya karena mengucapkan sumpah jabatan, nyanyi lagu padamu negeri. Berbakti yang benar adalah menyukakan hati Tuhan. Piously, rohani. Bukan godless. Bukan tidak bertuhan, saudaraku. Dan ini standar hidup anak Tuhan itu begini. Makanya gereja harus bersusah payah, bekerja keras, mengubah gaya hidup jemaat. Makanya pendetanya harus berubah, aktivisnya harus berubah. Nah kalau tidak mau apa dari Kristen? Kita tidak boleh diatur atau dimotori oleh dunia lagi, saudara. Nah perjuangan untuk menyerahkan kedaulatan kepada Allah ini, wah ini menyita seluruh hidup kita. Kita harus rela kehilangan nyawa, mengorbankan seluruh hidup. Tidak ada pilihan lain. Amin.